Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, apa kabarnya nih? Pasti baik-baik aja ya. Kawan-kawan, terima kasih ya sudah subscribe, sudah like, sudah komen, sudah share. Terima kasih banyak. Tapi saya lihat masih ada nih yang belum subscribe. Subscribe yuk. Nanti akan dapat notifikasi dari saya, video-video terbaru dari saya. Di sini tuh tempatnya kita bercerita, cerita-cerita nyata kiriman dari teman-teman semua di Facebook, Instagram, dan juga keluarga saya. Jadi ceritanya tuh bener-bener real terjadi gitu kawan-kawan. Kawan-kawan, hari ini saya mau cerita lagi nih. Cerita kali ini datang dari teman Instagram saya. Sebut aja namanya Mira ya kawan-kawan, karena minta disamarkan. Sebelumnya saya juga mau terima kasih untuk Mbak Mira. Terima kasih ya Mbak Mira sudah mau bercerita pada saya dan sudah mau berbagi juga ceritanya di channel ini. Terima kasih banyak ya Mbak Mira. Oke, kita mulai aja ya ceritanya. Cerita ini berjudul Wanita Berkebaya Merah. Kenapa ya ceritanya wanita berkebaya merah? Begini ceritanya. Cerita ini berawal dari Mbak Mira yang kebetulan bekerja di sebuah restoran di Jakarta. Mbak Mira ini kalau masuk itu selalu siang ya. Dia siang itu jam 11 siang. Jadi kalau misalnya dia pulang itu pasti malam, guys. Nah, malam-malam itu ya sekitar jam 10-an lah ya. Nah, Mbak Mira ini rumahnya juga dibilang jauh juga tidak terlalu jauh dari tempat kerjaannya, tapi dia harus naik angkot dan juga kalau dia masuk ke dalam gang dia harus berjalan kaki dari depan gang itu ke rumahnya gitu, guys. Nah, jadi waktu itu Mbak Mira itu kan seperti biasa masuknya jam 11 siang. Jadi beliau itu harus pulang jam 10 malam. Ditempuh lah ya pulang waktu itu Mbak Mira naik angkot jam 10. Kemudian dia turunlah nih guys di depan gang rumahnya. Nah, di gang rumahnya ini ada sebuah rumah kosong. Jadi rumah kosong ini memang sudah lama sekali kosong kata Mbak Mira. Dari dia itu belum bekerja, jadi sekitar dia masih sekolah lah waktu itu kata dia itu rumahnya tuh udah lama kosong dan dia juga udah lupa kenapa rumah itu bisa kosong dan hancur seperti itu gitu, dibiarkan saja gitu sama yang punya. Nah kemudian Mbak Mira lewat kan seperti biasa lewat malam itu, sepi banget dari depan gang itu sepi banget. Biasanya ada ya orang-orang gitu yang lewat tuh barengan Mbak Mira, tapi malam itu memang sepi sekali. Dan juga agak gerimis guys malam itu suasananya kan. Jadi Mbak Mira tuh dengan tergesa-gesa lah ya. Dia tuh yang buru-buru gitu kan. Terus dia lihat ke arah kiri kanan gitu. Oh kok sepi banget gitu jalanan malam ini kan. Waktu itu dia nggak bawa payung, jadi yang jalannya agak cepet-cepet terburu-buru gitu kan. Begitu dia sampai belokan ke arah rumah yang sudah lama kosong itu, Mbak Mira itu tali sepatunya terlepas guys di situ. Jadi dia tuh nunduk sebentar gitu untuk membetulkan tali sepatunya, ya nggak mungkin juga kan dia berlari gitu nanti dia jatuh gitu kan. Jadi dia berhenti sebentar waktu itu membetulkan tali sepatunya, nunduklah dia ya. Pas dia kembali berdiri guys, di situ dia melihat seorang wanita dengan pakaian kebaya gitu ya guys, kebaya merah gitu ya, dia pakai kain lah kebaya gitu, kain kebaya. Jadi dia tuh berdiri di depan rumah, tapi madepnya ke arah rumah ya guys, bukan ke jalan raya. Jadi Mbak Mira itu kalau mau lewat itu pasti di belakang tubuh ibu itu gitu. Ibu itu berdiri membelakangi Mbak Mira gitu. Jadi Mbak Mira tuh melihat ibu itu kan, waktu itu akhirnya Mbak Mira tetap jalan, tapi Mbak Mira ini menyapa ibu itu. Dia bilang,
permisi Bu gitu kan. Mbak Mira emang orangnya sopan sekali sama orang, jadi dia tuh selalu kemana-mana tuh selalu nyapa gitu kan, apalagi dia pikir kan itu yang punya rumah gitu kan. Permisi Bu gitu. Ibu itu tuh bilang, sapaannya dijawab sama ibu itu bilang, iya silakan, kata ibu itu tanpa menoleh ke arah Mbak Mira. Pas ibu itu bilang silakan, Mbak Mira kebetulan lagi bawa-bawa kayak map-map gitu loh. Jadi dia emang kerjanya kan kayak gimana sih, ngatur-ngatur jadwal anak-anak ya, anak-anak yang di restoran. Dia bawa map, nah mapnya itu jatuh, pas banget ibu itu ngomong itu, akhirnya dia ambil kan sambil nunduk gitu, nunduk aja. Pas dia nengok ke atas, ibu itu sudah berbalik guys ke arah dia, dan wajahnya itu berdarah-darah, serem banget. Pokoknya serem banget kata Mbak Mira, berdarah-darah, pokoknya hancur gitu kan. Mbak Mira di situ yang melihat hal itu yang teriak sambil kabur, sambil lari dia sekencang-kencangnya itu Mbak Mira kan. Dia ketakutan banget gitu kan. Dia lari-lari kan menuju ke rumahnya. Waktu itu memang gang rumahnya itu sepi banget guys. Orang gimana sih, udah malam juga mungkin ya Mbak Mira, jam 10:30, jam 11 kata Mbak Mira waktu itu kan. Jadi memang sepi dan diselingi sama hujan gerimis waktu itu kan. Mbak Mira akhirnya kabur kan sampai ke rumahnya itu di situ. Kalau ada yang tanya kenapa Mbak Mira baru ketemu sekarang gitu, kurang tahu juga ya guys. Mbak Mira juga bingung. Biasanya dia lewat situ tuh banyak orang gitu dan tidak terjadi apa-apa gitu. Tapi pas malam itu dia tuh ketemu sama hal yang dia tidak inginkan gitu. Nggak ngerti juga kenapa. Akhirnya si Mbak Mira ini pulang kan. Pulang kelagapan, ngomong aja tuh dia susah guys, karena hal ini. Dia ketemu sama kebaya merah itu, dia jadi terngiang-ngiang. Semenjak saat itu dia selalu pulang naik ojek online gitulah ya dia, karena dia saking takutnya akhirnya dia nggak pernah jalan kaki lagi guys dari depan gangnya itu, karena kan lumayan juga kalau jalan kaki sebenarnya. Cuman dia irit aja kata dia, irit ongkos ya guys. Tapi karena udah kejadian seperti ini, dia kapok juga. Akhirnya dia pulang setiap hari naiki ojek online karena saking takutnya, kata dia begitu. Begitu guys ceritanya. Lumayan kan ya, menyeramkan sekali. Begitulah. Oke, terima kasih ya guys sudah simak cerita dari saya. Terima kasih juga udah subscribe, like, comment, and share. Terima kasih ya. Terima kasih juga buat Mbak Mira yang sudah mau bercerita. Tunggu ya cerita-cerita berikutnya dari saya. Dadah.